barang siapa yang mengikat jenggotnya atau menggunakan kalung dari tali busur, kayak maksudnya sebagai jimat, atau dia beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang hewan, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari mereka. Bismillah, Drabanian Stars. Bersama Bayi Haki. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Brother and sister, alhamdulillah kembali kita berjumpa di dalam program obrolan ringan yang menarik dan asyik dan penuh faedah bersama guru kita dalam program Drabanian Stars. Masya Allah, seperti biasa kita akan berdiskusi, berbincang tadi dengan para guru ya. Kita nggak ngobrol ngalor ngidul nggak jelas, tapi dengan guru, dengan ilmu tentunya, Masya Allah. Dan masih ditemani oleh sahabat saya Kak Eda, sehat kan? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan juga telah hadir tengah kita kedua guru kita, Al-Ustadz Muhammad Khalid Syari'asi Hafidhahullah Ta'ala, dan juga Al-Ustadz Hamdi Solah Al-Bakir Alsi Hafidhahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat ya? Terima kasih Ustadz atas kedatangan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Masya Allah. Terima kasih atas jamuannya juga. Ya Allah, dijamu terus nih, Masya Allah. Masya Allah. Baik Ustadz, dan alhamdulillah teman-teman sekalian, seperti biasa kita akan berdiskusi, dan di akhir sesi nanti kita akan bersama-sama menyimak atau juga mempromosikan ya. Ya, membantu mempromosikan. Betul. Teman mungkin punya produk atau jasa. Betul. Masya Allah. Silakan DM aja ya. Ya, silakan langsung DM saja, silakan. Dan juga, dan produk ini apa nih? Program ini tentunya free kan? Ya, kita pengen mensupport kegiatan teman-teman semua, silakan. Jadi langsung saja hubungi ke akun IG Instagram Drabanias, dan sana akan diarahkan untuk bisa hubungi kemana dan kita kirimkan infonya ya. Masya Allah. Baik, dan alhamdulillah Kak Eda, dan tentunya pula kita akan membahas fenomena Kak Eda ya. Ini sekarang bulan apa sih? Sekarang udah tahun 2021 ya. Masya Allah. Era digitalisasi. Betul. Masya Allah, Ustaz. Kemudian juga bagaimana kalau masa pandemi, tapi kita beradaptasi saat beralih menuju ke digital, bisa bertahan seperti sebagainya. Tetapi menariknya adalah di saat pandemi seperti ini, kemudian juga era yang katanya sudah modern, sudah maju, Masih saja. pendidikan tinggi, masih saja kita selalu relate terkait dengan fenomena perdukunan. Masya Allah. Dan ini karena sempat juga menarik saat ketika di awal-awal pandemi ya, sempat juga tercetus deklarasi Persatuan Dukun Nusantara. Masya Allah. Yang dekat-dekat ini ada pesugihan dan lain-lain. Betul sekali, agak miris. Kemudian juga bagaimana ya, Masya Allah, teman-teman saudara-saudara muslim kita kayak nampaknya masih terjebak mindset tuh nggak sabar, ingin instan. Betul. Ketika ada masalah dia tinggalkan logika, bahkan agama sekalipun dia tinggalkan untuk cari solusi singkat. Disangkanya solusi. Disangkanya solusi, Ustaz. Kemudian juga fenomena menarik juga beberapa saat yang lalu ada kasus pembunuhan, Ustaz, yang saat ini dengan berbagai macam upaya berusaha dicari apa pelakunya masih belum ketemu karena alibinya sangat terpilih sebagainya. Walhasil masyarakat mulai mencari sosok pembunuhnya lewat jin. Katanya jin korennya yang dibunuh ngebisikin ke tetangga katanya pembunuhnya ini diusut, Ustaz, dicari, Ustaz. Ya Allah. Dan masih banyak yang mirip sekali Kak Eda. Darurat tauhid. Betul, darurat tauhid, dan termasuk juga, Ustaz, terkait tentang bagaimana jimat masih laris, Ustaz. Jimat masih laris. Dulu mungkin sempat ya, masih zaman SMS ketik spasi. Kalau sekarang sudah mulai dukun punya akun Instagram, ya kan? Yang dulu mungkin kalau nyari jimat, cari dukun mesti naik gunung, turun gunung, nyebrang kali, pojok deket jurang situ. Nyari. Panjang lo ceritain, Masya Allah. Tapi sekarang tuh dukunnya dan jimatnya datang ke layar kita. Iya. Ini kan mudah banget dicari. Mudah banget. Datang ke rumah ya? Datang ke rumah. Kan main handphone di rumah. Solusi percintaan, jodoh, atau usaha, rezeki, silakan datang. Ustaz. Jimat, Ustaz. Termasuk yang ketika usaha tadi, Ustaz. Kayak nampaknya apa ya, masih sangat masih sering didengar tentang jimat penglaris, Ustaz, ya, kemudian juga hal-hal sebagainya. Ini mungkin kita ingin manfaatkan kesempatan kali ini, Ustaz, untuk boleh menjelaskan tentang bahaya tadi ya, tentang darurat tauhid, dan mungkin ke Ustaz Hamdi terkait bagaimana sih sesungguhnya jimat dan hukum menggunakannya, Ustaz. Silakan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Betul ya bahwa ini fenomena yang kita lihat di masyarakat kita, bahwa banyak di antara kaum muslimin yang masih percaya dengan jimat-jimat tersebut. Dan kita tahu betapa beragamnya maksud dari jimat-jimat tersebut. Ya, ada yang memakai jimat bentuknya adalah batu, kemudian diletakkan di kantongnya misalnya, ditaruh di dompet, atau bentuknya adalah kertas-kertas yang ada isinya mantra-mantra. Tayyib. Kemudian bahkan belakangan ada jimat yang bentuknya adalah alat-alat kecantikan. Oh iya. Untuk bisa bayangkan. Betul. Ya, katanya harus dijemur di kristal healing, sinar matahari dan sinar bulan purnama bahkan. Betul. Ya, antum bisa bayangkan. Maka hype juga. Ini adalah fenomena jimat yang tersebar di masyarakat kita. Dan ternyata fenomena ini sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu bahwa orang-orang jahiliyah mereka sangat kental dengan kesyirikan. Berbagai macam kesyirikan ada di zaman jahiliyah. Di antaranya adalah masalah jimat. Orang-orang jahiliyah mereka punya kebiasaan menggunakan jimat. Tunggangan mereka dikasih jimat. Anak mereka dikasih jimat. Bahkan diri mereka sendiri mereka pakai jimat. Ya, sehingga ini sangat penting sekali untuk dibahas. Ya, teman-teman sekalian perlu mendengar tentang pembahasan ini. Karena memang mengetahui keburukan adalah sebuah maksud yang dilakukan oleh para sahabat. Hudzaifah bin Yaman pernah mengatakan, sesungguhnya para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan. Adapun aku bertanya tentang keburukan. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Karena aku takut suatu hari nanti aku mendapatkan keburukan tersebut. Ya, sehingga kita penting banget nih pembahasan-pembahasan seperti ini, ya, agar kita bisa mengetahui keburukan tersebut supaya kita bisa menghindar darinya. Dan hukum jimat ya adalah sebuah kesyirikan. Sehingga tidaklah kita bikin forum ini berbicara tentang jimat kecuali karena bentuk nasihat kita kepada kaum muslimin dan muslimat. Kita mau pembahasan tentang kesyirikan ini tersebar. Semuanya harus mendengar. Jangan sampai ada yang terjerumus ke dalam dosa yang satu ini. Jimat adalah sebuah kesyirikan. Dan ketika satu benda atau satu perbuatan ritual ada di zaman Nabi, ya kita akan mudah untuk mendapatkan hukumnya. Sehingga jimat ini sudah ada di zaman Nabi. Dan coba kita lihat apa kata Nabi SAW tentang jimat. Ana akan menyebutkan 5 dalil dari hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang hal ini. Yang pertama, hadis yang dibawakan oleh seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir al-Juhani. Beliau bercerita bahwa ada 10 orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membaiat Nabi. Baiat itu artinya masuk Islam, kemudian janji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya baiat. Dan biasanya kalau Nabi SAW sedang berbaiat dengan kaum muslimin gitu ya, ada orang yang mau membaiat Nabi, yang dilakukan adalah bersalaman dengan Nabi. Itu yang dilakukan. Maka 10 orang ini datang untuk membaiat Nabi. Orang pertama membaiat dengan bersalaman. Orang kedua sama. Ketiga, keempat, sampai 9 orang membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ke-10 menjulurkan tangannya ingin membaiat Nabi. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Nabi nggak mau dibaiat sama orang ini. Sebagian sahabat bingung. Wahai Rasulullah, kata mereka, bay'ata tis'atan wa tarakta hadza. 9 orang sudah selesai baiat, tapi kenapa engkau tidak menerima orang ini yang satu? Antum bayangkan, apa kata Nabi SAW? Kata beliau, inna alaihi tamimah. Orang ini pakai jimat. Bayangkan, masih mau pakai jimat? Orang ini pakai jimat, kata Nabi SAW. Akhirnya, kata Uqbah bin Amir, sahabat yang cerita, fa'adkhala yadahu faqata'aha fabaya'ahu. Maka dia ngambil jimatnya, dibuang jimatnya, maka dia baru diterima baiatnya oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabat yang ada di situ, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang pakai jimat, maka dia telah berbuat syirik. Ini baru hadis yang pertama. Hadis yang kedua.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqyah jampi-jampi, sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dan tiwalah seluruhnya adalah kesyirikan. Hadisnya jelas banget. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian hadis yang ketiga dari Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhu ardah, bahwa beliau bercerita ada seseorang yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan gelang. Ketika ditanya sama Nabi SAW, "Ma hadhihi?" Apa ini? Orang itu mengatakan, "Minal wahinah." Gelang ini aku pakai untuk menyembuhkan sakitku yang ada di lengan. Ini relate banget sama zaman kita ya. Iya betul. Pakai gelang karena ada keluhan di lengannya katanya. Antum tahu apa kata Nabi SAW? Nabi SAW bersabda, "Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Kata Nabi SAW, copot. Lepaskan itu. Sesungguhnya itu tidak akan menambahkanmu kecuali rasa sakit dan kehinaan. Dan jika engkau mati dalam keadaan engkau pakai gelang ini, engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Lihat, ini pengingkaran seperti ini berarti kan sesuatu yang keras, betul. Bukan sesuatu yang remeh. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian hadis yang keempat, ada seorang sahabat yang bernama Ruwayfi'. Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Ya Ruwayfi', wahai Ruwayfi', la'alla al-hayata satatulu bik. Fa'akhbirin nas anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabbatin aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu." Kata Nabi, wahai Ruwayfi', sesungguhnya umurmu akan panjang. Masyaallah. Dan Nabi SAW berbicara dengan wahyu. Kemudian Nabi mengatakan, maka kabarkan kepada manusia bahwa barang siapa yang mengikat janggutnya atau menggunakan kalung dari tali busur, kayak maksudnya sebagai jimat. Ya, atau dia beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang hewan, orang yang melakukan ini semua, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari mereka. Lihat, Nabi berlepas diri diantaranya dari orang yang menggunakan kalung sebagai jimat. Itu hadis yang keempat. Kemudian hadis yang kelima, hadis yang tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang kelima adalah hadis yang dibawakan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu ardah. Beliau bercerita bahwa suatu hari pernah beliau bersafar bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika bersafar, ya siap-siap mau jalan nih, perjalanan jauh. Kata beliau, fa'arsala rasulan. Maka Nabi SAW mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan kepada rombongan yang ikut safar bersama Nabi. Apa pesannya? Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Kata Nabi SAW, pesannya kepada orang ini untuk disampaikan kepada seluruh rombongan adalah jangan biarkan di leher unta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun. Jika ada, maka harus dilepaskan. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi orang-orang jahiliyah itu meyakini bahwa tali busur panah yang digunakan untuk berperang, ya, dia memiliki kekuatan khusus gitu ya. Jadi ketika dipotong kemudian dipakai sebagai jimat, itu akan bisa memberikan manfaat atau menolak bala. Nah, coba lihat ya, kalau kita mau safar, kita jadi amir safar, yang kita tanyain ke rombongan apa, Vin? Bekal, udah siap belum? Ya kan, udah pada bawa uang belum dan seterusnya. Tapi Nabi SAW nggak mau safar dalam keadaan ada yang berbuat syirik. Disebutkan sama Nabi SAW, coba kabarin semuanya, jangan sampai ada jimat di kendaraan mereka. Kalau ada, lepas, buang, baru kita safar. Lihat bagaimana tauhid, perhatian Nabi SAW kepada tauhid dan mewanti-wanti sahabat-sahabatnya hatta dalam keadaan safar, jangan sampai ada yang berbuat syirik. Sehingga ini 5 hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang hukum jimat. Kemudian dalam sebuah athar, ya,
disebutkan bahwa Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat yang mulia, beliau melihat seseorang yang pakai gelang dengan dalih bahwa gelang ini bisa menurunkan demam. Apa yang dilakukan oleh Hudzaifah? Diambil gelang tersebut, dilepaskan sama Hudzaifah, kemudian beliau menyebutkan surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Sesungguhnya sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah. Lihat betapa para sahabat itu mengingkari hal-hal yang seperti ini, jimat dan lain sebagainya. Ya maka inilah hakikat dari jimat. Dan orang yang pakai jimat, kalau kita tanya nih, kenapa kamu pakai jimat? Maka jawabannya adalah untuk mendapatkan manfaat Ikhtiar. atau menolak bahaya. Itu pasti. Ya kan? Entah supaya jadi penglaris jimatnya, supaya semakin ganteng, Betul. menarik akhwat, Kebal, enteng jodoh. bisa kebal dan seterusnya, ya kan? Atau menolak bahaya, ditaruh di kendaraannya supaya nggak kecelakaan dan lain sebagainya. Ini hakikat dari jimat tersebut. Dan Nabi SAW menegaskan kepada kita bahwa manfaat dan mudarat itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang bisa memberikan kepada kita manfaat kecuali Allah. Nggak ada yang bisa memberikan kepada kita mudarat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Walau ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Sesungguhnya jika seluruh manusia yang ada di muka bumi ini mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka nggak mungkin bisa memberikan manfaat kecuali sekedar apa yang Allah tuliskan untukmu. Dan jika mereka berkumpul untuk memberikan keburukan kepadamu, maka mereka nggak mungkin bisa memberikan keburukan kecuali sekedar apa yang Allah tuliskan bagimu. Bayangkan, semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya dalam surat Al-A'raf ayat 188. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki pengaruh terhadap diriku untuk memberikan kebaikan atau keburukan kecuali kehendak dari Allah. Lihat, Nabi SAW aja gak bisa memberikan kebaikan dan keburukan. Apalagi batu. Batu, kertas, ada mantra, ditaruh di dompet, stiker. Ya, Nabi SAW. Bagian orang taruh stikernya di mobil. Ya, itu semua gak bermanfaat. Bahkan itu adalah kesyirikan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, sehingga kalau seseorang, kemudian para ulama menyebutkan ya hukum secara terperincinya adalah bahwa kalau seseorang itu meyakini bahwa si jimat itu yang memberikan kebaikan atau yang menolak keburukan, maka ini syirik akbar, ya, syirik besar. Tapi kalau jimat tersebut sebagai perantara, dia meyakini bahwa Allah yang memberikan manfaat, Allah yang menolak bala, tapi melalui jimat ini adalah sebab, maka ini syirik kecil. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Masya Allah. Serem ya. Serem. Ternyata seserem itu ya. Bendanya kecil. Iya. Tapi kita sering lihat dulu ya, seringnya tuh anak-anak kecil dipakaikan kalung hitam di sini kan, katanya supaya ya nggak diganggu, biar supaya nggak sakit-sakit. Ya. Itu termasuk berarti Ustaz ya. Betul, jelas. Dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah mengalungkan kepada anak-anak mereka. Ya, karena sebagai bentuk penjagaan kepada mereka, padahal ini tidak benar. Betul. Dan walhasil kalau misalkan kita lihat ada juga nih Kang, ketika dilihat ini bukan jimat, kan bahasa Arab, ya kan, bahasa Arab. Tulisannya tulisan Arab. Bahasanya bahasa Arab, tapi kayaknya bukan Quran nih. Hanya kayaknya bahasa Arab yang menurut dia nih kayaknya nih karena ini bahasa Arab nih. Jadi ada tulisan Allahnya juga. Dari tulisan Allahnya ini dari Ustaz, nggak mungkin ini jimat ataupun ini terlarang, ini bukan kesyirikan. Ini amalan aja. Iya, amalan. Amalan biasanya. Benar-benar amalan syirik. Barakallahu fikum. Emang orang tuh, apalagi orang Indonesia, dia ngelihat yang bahasa-bahasa Arab, udah itu Quran sama hadis, nggak ada yang lain. Ngelihat orang Arab dibilang semua ustadz. Iya. Dibilang orang ngomong bahasa Arab itu lagi nawar dagangan, dia bilang doa. Amin. Jadi amin aja. Intinya yang rada Arab langsung fokusnya bahwa ini datang dari Rasulullah SAW. Ya. Padahal mesti digarisbawahi nggak semua. Ya. Apa-apa yang ada tulisan Arabnya itu berarti Al-Quran atau ayat Al-Quran. Ya.
Jadi yang perlu diperhatikan adalah memang kadang jimat-jimat itu yang diberikan oleh dukun yang pakai peci, itu emang biasanya ada kalimat Allahnya, ada sholawatnya, tapi biasanya ditambah-tambahin ada angkanya, terus dibalik-balik nih ada gambar nih insya Allah nih, ditampilin. Nah itu jimat-jimat yang seperti itu tentu kita nggak bisa katakan itu Al-Quran, walaupun ada potongan ayat Al-Quran, tapi pasti ada macam-macamnya di dalam. Ya yang ini kulnya sebelah kanan, Allahnya di atas, ahadnya di sini, huwanya di bawah, ya ngaco-ngacoan lah. Ya, itu semua termasuk jimat yang tidak diperbolehkan. Ya, sama hukumnya dengan apa yang telah dikatakan oleh Ustaz Hamdi tadi. Ya, dan memang jimat itu tadi nggak mungkin nggak hanya tulisan-tulisan begitu, kadang jadi stiker, tempel di mobil, tempel di rumah, tempel di toko-toko, tempel di restoran-restoran, kalau kita lihat tuh biasanya kita masuk langsung nengok ke atas tuh, biasanya ditaruhnya di situ, pintu di atas pintu, biasanya di atas pintu tuh banyak tuh stiker-stiker yang aneh-aneh tuh, dari tulisan-tulisan yang aneh dan lain sebagainya. Nah ini semua hukumnya sama dengan apa yang telah dikatakan tadi, syirik, syirik. Tapi yang perlu jadi pembahasan juga dari pertanyaan tersebut adalah gimana kalau murni Al-Quran, kita ngomong murni bukan Quran ditambahin pakai arahnya di sana di sini, enggak, ini murni betul-betul. Ana tuliskan ke antum misalnya surat Al-Fatihah misalnya, terus ana kasih ke ente dijadiin kalung. Nah, itu gimana hukumnya? Jadi yang digantungkan itu adalah Al-Quran. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat deh. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwa hukumnya seperti itu boleh, tapi bukan untuk menangkal ain. Kalau untuk menangkal ain mereka mengatakan ini makruh. Tapi untuk selain itu maka boleh. Ini pernah diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat. Jadi dia itu ngajarin anak dan cucunya itu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau ada anak dan cucunya yang masih kecil itu nggak hafal, ditulisin sama dia, dibuatin kalung sama dia. Dan riwayat ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan lain-lain. Namun memang riwayat ini didoifkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Yang benar adalah bahwa ada sebagian salaf yang melakukan hal seperti itu, yaitu Atha dan Ja'far Al-Baqir. 2 orang ini saja. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak boleh memakai jimat dari Al-Quran untuk menolak bala. Menolak bala nggak boleh, tapi mengangkat bala boleh. Udah datang dulu tuh. Misalnya dia sakit, penyakitnya udah datang dulu, dia pakai jimat dari Al-Quran, boleh. Tapi nggak boleh jadi penolak bala. Jadi dipakai terus biar balanya nggak datang, nggak boleh. Ini pendapat kedua yang orang-orang mengatakan bahwa ini dari Aisyah radhiyallahu anha, tapi ini juga nggak benar, bukan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Pendapat yang ketiga adalah tidak boleh mutlak. Jimat mau yang tulisannya murni ayat Al-Quran atau ayat Al-Quran yang dicampur macam-macam, apalagi mantra-mantra dukun. Tidak boleh mutlak, dan ini perkataan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Hudzaifah dan beberapa sahabat yang lainnya. Bahkan seorang tabi'in yang terkenal, Ibrahim An-Nakha'i, yang merupakan murid dari Ibnu Abbas sendiri, Ibnu Mas'ud sendiri, beliau mengatakan kanu yakrahuna at-tamaim kulliha min al-Qur'an wa ghair al-Qur'an. Dulu para sahabat itu benci yang namanya tamaim atau jimat, mau dari Quran ataupun selain Al-Quran. Berarti yang benar dalam perkara ini adalah tidak boleh mutlak. Tidak boleh mutlak. Kenapa? Pertama nih alasannya, Nabi SAW tahu nggak ada jimat di tengah-tengah mereka, masyarakat? Tahu kan? Anda tanya lagi, Nabi SAW tahu nggak di tengah-tengah musyrikin juga terjadi ruqyah? Tahu kan? Tapi Nabi SAW masalah ruqyah beda cerita. Nabi pernah mengatakan kepada sebagian para sahabat, a'ridu alayya ruqakum. Coba saya lihat ruqyah kalian kayak gimana. Karena dibacain mungkin oleh sebagian para sahabat ruqyahnya mereka, mungkin di situ ada ayat Quran dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, la bas bir ruqa ma lam yakun syirkan. Gak apa-apa ruqyah selama tidak ada kesyirikan.
Ruqyah, Nabi pernah minta rinciannya, tapi kalau jimat Nabi langsung tutup semuanya. Masya Allah. Enggak. Mau dari Quran mau nggak dari Quran, berarti termasuk dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, juga kalimat atau pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan pendapatnya Ibnu Mas'ud ini benar sahih gitu loh. Sanadnya Ibnu Mas'ud ngomongnya haram semua. Beda dengan dua cerita yang tadi. Boleh kalau untuk menolak bala, boleh kalau buat ain makruh dan lain sebagainya. Itu kan pernah dinisbatkan kepada Abdullah bin Amr bin As, tapi kata Syekh Albani dhaif. Ya. Yang kedua, Aisyah juga sanadnya nggak sahih. Yang benar dalam perkataan ini cuma sanadnya Ibnu Mas'ud yang mengatakan haram mutlak. Ya. Yang ketiga, ya, bahwa perkataan Nabi SAW dalam sebuah hadis, man ta'allaqa syai'an wukila bih, siapa yang menjadikan atau menggantungkan sesuatu, ya, maka dia akan disandarkan kepadanya, maksudnya jimat. Dan kalimat man ta'allaqa syai'an, siapa yang menggantungkan sesuatu. Sesuatu di sini nakirah dalam bentuk perkataan syarat. Kata para ulama, ini semua sesuatu, segala sesuatu. Apa aja yang jadi jimat nggak boleh, katanya. Mau Quran ataupun bukan dari Quran termasuk dalam hal ini. Juga alasan yang keempat kata para ulama kenapa nggak boleh hatta yang dari Quran, saddud dzari'ah, ya, menutup celah kepada hal yang buruk, yaitu kesyirikan. Saat orang-orang mulai terbiasa menuliskan ayat-ayat lalu ditempelkan kepada anak dan cucunya, nanti setan akan berkembang dengan hal tadi itu. Dia tulisin, yang penting kan orang sini mah taunya bahasa Arab, padahal ain di sini, jim di sini, apa? Ya, orang ahli qiraat nggak bisa baca. Ahli qiraat nggak bisa baca. Ya, yang bisa baca dukun. Betul. Ya, karena itu mantra-mantra dukun. Dan kalau kita perhatikan lebih dalam bahwa jimat dengan Al-Quran ini terdapat di situ unsur penghinaan terhadap ayat-ayat suci. Ya, anaknya dipakein kalung jimat Al-Quran misalnya, isinya ayat kursi, tapi anaknya main kemudian kotor kalungnya tersebut yang ada ayatnya, ke kamar mandi jadi kotor di tempat najis, atau di tempat apa restoran dia tempel apa segala macam untuk bentuk jimat untuk dia, ya, kena asap, kena debu, bau dan lain sebagainya. Ini ada unsur penghinaan untuk ayat suci. Padahal ayat suci harus tetap suci. Ya. Makanya barakallahu fikum, ini perkataan yang benar atau pendapat yang paling benar dengan masalah jimat dengan menggunakan Al-Quran. Ya. Namun perlu diperhatikan, Syekh Ibnu Utsaimin bilang ini hukumnya haram, tidak sampai syirik. Kalaupun syirik itu merupakan syirkun asghar, syirik kecil. Ya, berbeda dengan Al-Quran campur yang lain. Ini Al-Quran murni semurni-murninya, cuma Al-Quran tok, nggak ada yang lain. Ya, dan bentuknya nggak dimacam-macamin. Udah beneran Al-Quran doang satu. Ini hukumnya haram kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak sampai kepada kesyirikan. Namun sebagian para ulama yang lain tetap mengatakan bahwa ini syirkun asghar karena menjadikan suatu sebab padahal itu tidak dibenarkan dalam syariat. Masya Allah. Masya Allah. Dan ini apa ya? Maksudnya apa nggak cukup minta sama Allah gitu ya? Tuh. Yang udah jelas-jelas Allah. Nabi SAW mengatakan man lam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang nggak minta sama Allah, Allah marah kepadanya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan ad-du'a wal ibadah. Doa adalah sebuah ibadah. Ya maksudnya adalah, ya masa nggak cukup sih? Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penjaga kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baiknya penjaga. Allah Tuhan alam semesta yang menciptakan kita, yang memiliki kita, yang mengatur kita. Ya udah, biar Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita. Jangan batu, kertas, itu semua nggak bermanfaat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah cukup Allah itu bagi hambanya? Ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyatakan bahwa jimat-jimat ini adalah sebuah kesyirikan, kan berarti kita nggak boleh menyentuhnya sama sekali. Maksudnya nggak boleh pakai sama sekali. Ternyata di sisi lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita doa-doa, zikir-zikir, wirid-wirid untuk melindungi diri kita dari mara bahaya. Ya, maka dihafalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, dibaca kalau memang kita mau dapat perlindungan. Jangan kemudian kita malah berlindungnya kepada batu-batu yang sama sekali nggak memberikan manfaat. Dan banyak ya zikir-zikir yang bisa dibaca sama teman-teman sekalian, karena memberikan sebagiannya aja.
Ya di antaranya adalah zikir ketika kita keluar rumah. Ya. Ini luar biasa ya ikhwan. Allah nih ikhwan dan akhwat sekalian ya. Jangan pernah lupa zikir ini ketika keluar rumah. Nabi SAW mengajarkan kita untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah. Antum tahu kata Nabi SAW, ketika seorang hamba keluar dari rumahnya mengucapkan zikir itu, maka akan ada malaikat yang mengatakan kufita wahudita wawukita. Kamu sudah dicukupkan, sudah diberi petunjuk, dan sudah dilindungi. Dalam riwayat lain disebutkan, syaitan ketika melihat kondisi seperti ini, tanaha, kata Nabi SAW. Mereka pun minggir, menjauh dari orang tersebut. Kemudian mengatakan kepada teman-temannya, kaifa bina birajulin qad kufiya wahudiya wawuqiya. Bagaimana mungkin kita mengganggu seseorang yang sudah dicukupkan, sudah diberi petunjuk, dan sudah dilindungi. Akhirnya nggak disentuh sama setan sama sekali. Kalau ini boleh dikatakan jimat, ya ini jimat yang benar. Ya. Ya orang nggak ada jimat, nggak ada yang benar. Maksudnya ini sebagian orang tuh terlalu apa ya? Kalau dalam bahasa Arabnya tuh ada yang namanya hawas. Hawas tuh kayak dia punya ketergantungan sama jimat. Sebagian orang kayak begitu. Ya, sampai anak sebagian ketemu sama orang, Ustaz enggak, ini anak betul-betul pakai. Ini cuma ketika masuk hutan, Ustaz. Kalau kita di dalam hutan, jadi kita selamat dari binatang-binatang buas. Ya akhi, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengucapkan, ya barang siapa yang manazala manzilan, barang siapa yang menempati suatu tempat, kemudian dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik, maka dia nggak akan terkena keburukan sampai dia berpindah ke tempat lain. Ini nggak cukup, harus pakai jimat. Ini udah baca ini. Dan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa hadis ini kan konteksnya barang siapa yang menempati suatu tempat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin bahkan di dalam rumah pun dibaca. Jadi kalau kita masuk rumah, kita baca doa ini. Kalau kita lagi perjalanan, kita singgah di rest area misalnya, turun, baca doa ini. Nggak bakal kena keburukan, kata Nabi SAW. Kalau Nabi SAW kita nggak percaya juga, terus mau percaya siapa? Percaya dukun. Ya ini zikir yang kedua. Kemudian banyak sekali zikirnya ya. Di antaranya juga surat 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membacanya pada malam hari, kafatah, dia akan dicukupkan. Maksudnya dicukupkan adalah dijaga dari segala keburukan. Ya kemudian juga al-mu'awwidzatain. Kata Nabi SAW, qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tumsi wa hina tusbih 3 marrat takfika min kulli syai'. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, kata Nabi. Jika engkau baca 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari, maka itu akan melindungimu dari segala macam keburukan. Ini bukan resep dari dokter ya. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Nabi SAW yang mengatakannya, dan banyak zikir-zikir yang lain. Ya silahkan dirujuk ke buku-buku zikir. Kemudian jangan lupa juga zikir pagi dan petang. Itu penting banget buat ngejaga diri kita, menjaga iman kita, ya, dan sehingga ini yang seharusnya kita semangat untuk melakukannya, bukan menggunakan jimat. Seperti itu. Kita udah dikasih perisai sebenarnya. Perisai. Nggak pernah dipakai. Betul. Allah sering terlalaikan. Masya Allah. Dan kembali diingatkan pada momen kali ini. Masya Allah. Dan juga tadi kembali sempat Ustaz mention ya. Tadi tempat makan nih. Diajak keluarga, ya kan, Masya Allah. Pas lagi lihat, benar kata Ustaz, ada dimakan di atas pintu gitu ya. Abis nonton TR Talks, bener tuh Ustaz, gantung tuh, ya kan. Ada yang biji-bijian, ada yang tulisan kertas ditempel, ada yang foto Ustaz, ya kan, foto sesepuh, foto kayak dan sebagainya. Nah, ini gimana Ustaz ya? Ini mundur, jelas nggak jadi makan. Ya, tapi lapar juga tuh, enak nih, Masya Allah. Atau gimana Ustaz sebaiknya Ustaz? Ya kita harus lihat apakah benar keadaannya seperti itu atau tidak. Ya karena seringkali kabar yang disebar ternyata kenyataannya nggak seperti itu gitu loh. Mungkin ada orang yang hasad dan lain sebagainya. Terus saya usaha kan supaya jatuh ya bisnisnya. Kadang-kadang. Al-muhim kita harus hati-hati ya. Nggak bisa main tuduh juga. Cuman kalau ternyata benar ada, ya terbukti bahwa itu ada, ya sebaiknya sih janganlah ya. Ahsan cari restoran lain. Karena sebagaimana yang tadi kita jelaskan betapa besarnya dosa orang yang pakai jimat gitu kan.
dan kita tahu bahwa di tempat tersebut dia pakai jimat, ya maka ana khawatir ya kalau kemudian kita makan di tempat tersebut itu termasuk dari bagian Mendukung. ya kayak mendukung, Tolong-menolong. ya mendukung apa yang dia lakukan gitu loh. Iya. Sehingga lebih baik ditinggalkan, ya cari yang lain lebih aman. Dan sebelahnya masih ada Iya, makanan Ana lain pernah juga. tuh makan, mesen, udah order, baru melihat login nggak maksudnya. Tapi setelah itu udah ngamuk situ Betul. lagi. Ya, kalau kita nggak tahu sih nggak masalah. Perkara makanannya tetap halal kan. Sat? Betul itu Dan dia. nggak perlu cari tahu kan, Sat? Nggak perlu. Pojok-pojokan, bukan itu pancinya. Waduh, Mana nih? Kalau dalam baskom. Enggak. Punya tahu aja Sat. Aduh, kalau nggak perlu cari tahu berarti nggak perlu Dan ya. juga memang apa ya? Ya pada asalnya apalagi makanannya halal ya. Iya. Makanannya halal ya udah, itu makan aja di situ gitu. Kecuali kalau itu tadi ternyata bener ada, ya udah cari restoran lain deh. Nggak hanya cuma tulisan-tulisan jimat-jimat itu kan kadang foto-foto juga ada kan gitu. Iya. Tapi ada keyakinan tertentu bahwa ya, mojang foto berkah, dulu ya. dan sebagainya. Iya. Baiklah. Dan yang tadi katakan di cross check dulu, siapa tahu ini persaingan bisnis. Nah, kadang-kadang persaingan bisnis ini juga saling serang-serangan, ya kan? Kenceng Saling banget. serang-serangan. Di antaranya misalkan dia bukan mencari penglaris doang, tapi nyari ke santet untuk ngancurin si pesaing bisnisnya. Jadi bukan kirim untuk dia santet. ngelarisin dia aja, tapi ngirimin santet ke si pesaing bisnis supaya kolaps. Ada testimoni tuh warung sebelah temannya mau datang ke tempat dia diundang makan, Sat. Itu bolak-balik gak ketemu, Sat. Iya. Ternyata ada tulisan close gitu. Baru mau ngomong. Gak malah sih kayak semacam dialihkan dan sebagainya gitu. Iya, sihir ya. Ya sihir Sihir. gitu. Dan sebagainya. Nah, gimana Sat? Fenomena tadi sempat dibahas tentang mengejar dunia, saking ngejar dunianya, semua cara dihalalkan termasuk main sihir, main santet gitu. Cuma buat sekedar persaingan bisnis itu. Gimana Sat Muhammad? ya, barakallahu fikum. Emang nih apa ya? Tadi sih udah dijelasin ya urusan apa sihir di episode sebelumnya juga udah dijelasin Betul. bagaimana derajat kekufurannya orang yang apa sihir, syirik dan lain sebagainya. Jadi orang yang jahat sampai kayak gitu ya, menyihir. Pertama dia pergi ke dukun, dia pakai jasanya dukun, lalu kemudian dia zalim sama saudaranya. Zolim, betul. Terus lu dosa apa lagi yang belum? Bahwa Semua diambil sama dia. Ya, udah syirik, musyrik, kufur, dia zalim juga sama saudaranya gitu. Ini musibah di atas musibah di atas musibah. Ya. Padahal dia zalim aja udah cukup memberatkan. Dia cuma ngejelekin aja. Misalkan Alvin punya toko karena dia cuma ngejelekin aja. Toko Alvin itu udah cukup apa dosa gitu loh. Ini nambah syirik, terus tokonya jadi kayaknya kelihatan tutup terus. Ya dan lain-lain sebagainya. Ini kezaliman di atas kezaliman gitu loh. Dan tega banget gitu loh. Dan apa yang dia lakukan ini apa ya? Nggak menambah rezekinya. Nggak menambah rezekinya gitu loh. Nggak merubah takaran rezeki sih. Nggak berubah takaran rezeki. Ya, nggak berubah takaran rezeki. Dan ini dari hasadnya dia terhadap pesaingnya. Dan nggak lihat orang-orang kayak gini pengecut ya, dia takut banget bersaing gitu. Betul. Ya, padahal bersaing sehat itu akhirnya jadi sesuatu yang bisa mengubah jiwanya dia gitu, menjadi orang yang pemberani dan lain sebagainya. Makanya pengecut, orang yang pakai jimat itu salah satu dampak buruknya pasti jadi orang pengecut, pasti. Coba dia keluar rumah lupa jimatnya, balik lagi. Bener. Coba dia sekarang ke tokonya lupa bawa jimatnya, udah pasti pikirannya gue gak laku hari ini, jadi pengecut. Bener. Padahal udah lulus sekolah bisnis, sekolah ini segala macam, akhirnya hilang semua jadi pengecut. Ya, dan itulah setan, bagaimana setan tuh bisa menjatuhkan mentalnya seseorang gara-gara ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Man ta'allaqa syai'an wukila bih. Ya, siapa yang menggantungkan sesuatu kepada selain Allah maka akan disandarkan kepada hal tersebut. Ya. Jadi hal itu ya parah lah, udah syirik, zalim lagi. Dan musibahnya ketika yang orang itu disihir, yang ini sepi nih. Jadi dukun juga. Nah, kelar-kelar. Malah saya begitu Ustaz Amri. Jadi cari, wah kok sepi nih gitu kan. Temannya cerita lagi nguatin testimoni. Gue cari tempat lu bro, kok kayaknya susah banget. Wih, ini tanda-tandaan diganggu nih gitu. Cari taunya ke dukun lagi. Nggak kelar-kelar. Dikasih solusinya begitu. Sat, ini gimana Sat? Aduh. Ya udah akhirnya dia sama-sama terjerumus ke dalam kesyirikan lagi. Alhamdulillah. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Barang siapa yang datang ke seorang peramal atau dukun
kemudian dia bertanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Itu kalau dia cuma tanya. Tapi kalau dia tanya dan dia percaya, maka dia jatuh dalam kekufuran. Nabi SAW mengatakan, man ataka kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke paranormal, dukun, peramal dan lain sebagainya, kemudian bertanya tentang sesuatu dan dia mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka dia telah kufur, kata Nabi SAW, dari apa yang diturunkan kepadanya. Ya, dan ini lihat, cuma tanya-tanya 40 hari sholatnya nggak diterima. Kalau percaya, apalagi kemudian sampai ngirim santet dan lain sebagainya, ya dan seterusnya, maka ini tentu jelas sebuah kekufuran. Dan ini udah kita bahas panjang lebar ya. Betul sekali. Berapa episode? 2 episode. Kalau kita dengar kabar-kabar gini lagi, sebel lagi gitu. Betul, ya. perlu dijelaskan lagi. Dan mungkin teman-teman bisa ngelihat juga ya, maksudnya apa-apa kita bahas tauhid ya, apa-apa kita bahas tauhid. Betul, kemudian sering kita masukin juga bahaya kesyirikan dan lain sebagainya. Ini tidak lain dan tidak bukan karena kita pengen mengikuti Nabi SAW dalam berdakwah. Nabi SAW sangat giat dalam mendakwahkan tauhid, dan itu yang seharusnya kita lakukan gitu. Kita mau tauhid yang disebarkan oleh Nabi SAW, kita juga ikut menyebarkan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Masya Allah keren. Yes. Semoga Allah berikan hidayah buat kita dan sahabat kita ya. Masya Allah. Daripada keluar rumah, keluarin bensin, datangin dukun, beli mahar ya kan. Beli buku zikir pagi petang, Ustaz Yazid udah lengkap itu. Datang kajian ya kan. Nanya sama Ustaz, dapat nasihat. Tadi kan doa-doa diamalkan. Masya Allah. Masya Allah. Minta sama Allah. Betul sekali. Ya teman-teman sekalian, yuk daripada cari jimat, mendingan kita ngopi, insyaallah ya. Tapi kan pantun. baru mau cakep, baru mau pergi. Masya Allah. Teman sekalian demikian ya episode kita pada kali ini. Masya Allah. Tadi sudah dimakan oleh Ustaz. Kalau mau pengen lebih dalam lagi bisa dilihat episode sebelum-sebelumnya. Kita udah bahas dukun, kemudian dukun pakai peci. Kemudian masih banyak lagi tentang hal kesyirikan dan kita bahas. Dan silakan ya. Dan juga kalau teman-teman sekiranya ada masukan, saran terkait tema apa yang akan dibahas, sampaikan saja ya di DM Instagram. Betul saja, silakan. Semoga jadi bahan buat kita untuk bisa kita bahas. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz dan Kak Reda. Masya Allah. Dan kita mengucapkan terima kasih banyak nih kepada wardrobe yang Ustadz pakai kali ini, yaitu Baihaqi. Masya Allah. Ini yang kata baik ini kurta saja. Masya Allah. Kurta dari Baihaqi. Masya Allah. Yang pakaian yang nyaman sekali digunakan. Dan bisa dipakai untuk kajian, bisa. Kemudian juga untuk acara non formal juga bisa kan sih? Masya Allah, bisa langsung di follow saja di Baihaqi_clothing. Di sana bisa dilihat. Ada juga Baihaqi Kids-nya juga nih. Ada Baihaqi Kids-nya juga, silakan. Dan juga bisa dilihat-lihat katalognya. Banyak sekali produk-produk baru di sana. Dan silakan ke Instagram dan langsung pesan saja. Masya Allah. Terima kasih banyak atas support dari Baihaqi Clothing. Masya Allah. Dan juga sajian kita nih, pas nih Kak Red. Masya Allah. Dari mana Kang? Kayak dari mana ya? Kita akan mulai dari ini ada varian buat teman-teman yang sering kajian Rabu malam Al-Azhar, masih ingat Bulak Coffee ya? Masya Allah, ini nggak pernah absen hadir di bazarnya. Masya Allah, iya betul. Tapi naik ke atas juga kan? Naik ke atas juga dong, Masya Allah. Ngopi cantik, naik ke atas ngaji dong, Masya Allah. Ini ada, singkatannya adalah biasa kopi gula aren, kemudian juga ada chocolate, chococino, ada green tea, Masya Allah. Nah, kemudian juga sekarang Bulak Coffee juga sudah jadi Bulak Coffee Roaster nih, Masya Allah, menyediakan biji-biji kopi pilihan nih. Masya Allah, ada biji kopi panggang, cocok untuk keperluan kopi-kopi cantik di rumah aja. Ada house blend, sampai dengan single origin, Masya Allah. Ada Robusta Temanggung, Arabica Halu Honey, ini yang lagi aku keras nih Halu Honey-nya, Masya Allah. Dengan kemasan 200 gram. Atau juga buat kamu yang mau buka usaha coffee shop, silakan. Bulak Coffee Roaster juga siap menyediakan bahan-bahan untuk kamu semua. Masya Allah. Yuk, Karet, kita akan coba. Ya, ada ukuran 1 liter, 20 ml. Ya, ini kita nggak bisa dicemil saat ini. Kita ini juga nggak bisa dikokop. Ini juga nggak bisa dikokop. Masya Allah. Silakan kita coba rasa kopi dari Bulak Coffee. Insya Allah bikin mata belalak. Insya Allah. Dan juga langsung letak jempol kamu di HP kamu. Langsung kepoin Instagramnya. Dan juga langsung pesan aja. Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Bulak Coffee Roasters. Kita akan coba setelah ini. Masya Allah. Karet, terima kasih ya.
Saya makasih Semoga banyak. memudahkan kita kembali berjumpa di episode datang. Ustaz, terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Dan kamu semua silakan untuk bisa follow di Instagram, YouTube, Spotify, dan juga Clubhouse ya. Masya Allah, kita akan kajian Rabu malam lewat Clubhouse dan juga Zoom dan juga YouTube insya Allah. Dan semoga memudahkan kita semua. Dan sekiranya mendapatkan manfaat, sebarkan kebaikan insya Allah. Dan kita akan akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang dituang Kang.